Teman-teman, bayangkan kapal udara raksasa yang melayang di atas awan seperti paus di langit. Mereka kembali dengan megah, sangat modern, dan siap untuk menulis ulang semua aturan penerbangan. Mungkinkah balon udara, para romantis sejati langit ini, menemukan tempatnya yang layak di dunia kecepatan jet dan drone yang serba cepat? Kami tahu jawabannya. Selamat datang di podcast tentang balon udara dengan kata-kata kami sendiri. Bersama saya, Gennady Babanin, pemandu Anda di dunia petualangan udara. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana balon udara siap menantang pesawat dan helikopter, serta mengapa saatnya telah tiba bagi mereka. 100 tahun yang lalu, balon udara adalah raja langit. Mereka melintasi lautan, mengangkut barang, menginspirasi penulis dan para pemimpi, namun karena beberapa keadaan, mereka tertinggal di masa lalu. Namun hari ini, dengan perkembangan teknologi, material, solusi modern, mesin yang kuat, dan ide-ide berani, mereka kembali lagi, aman, cerdas, dan serbaguna. Perusahaan Aeronova dan para pemimpin dunia lainnya yang bekerja pada balon udara generasi baru, ini bukan sekadar nostalgia, melainkan akan menjadi terobosan teknologi yang sesungguhnya. Balon udara berkembang kedua arah, penyempurnaan model klasik yang sudah ada, dan penciptaan mesin hibrida yang akan mengubah pandangan serta pemahaman tentang kemungkinan di dunia penerbangan yang lebih luas. Mari kita pahami bagaimana cara kerjanya, balon udara hibrida. Bayangkan sebuah balon udara yang tidak hanya melayang berkat helium, tetapi juga mengangkat muatan dengan baling-baling yang kuat, memanfaatkan aerodinamika seperti pesawat terbang. Inilah yang disebut balon udara hibrida. Ia menggabungkan ringan khas model klasik dengan kekuatan teknologi modern. Salah satu model balon udara menarik dan dibutuhkan di masa depan, sedang dikembangkan tim proyek, adalah balon udara tipe hibrida. Balon ini mampu membawa 2 ton muatan. Balon udara ini dapat menjalankan tugas helikopter dan pesawat ringan seperti An-2. Biaya operasinya lebih murah, dapat terbang tanpa awak, dan bisa mencapai tempat tanpa bandara. Terdengar seperti mimpi bagi dunia logistik, bukan? Perangkat ini akan lebih cepat dari balon udara klasik dengan kecepatan jelajah lebih dari 100 km/jam. Ia juga mampu menghadapi kondisi cuaca yang sulit berkat sistem tenaga hibrida. Mesin listrik dan mesin utama bekerja secara tandem, seperti pada mobil-mobil modern. Selain itu, balon udara ini juga hemat energi. Untuk setiap kilowatt daya, balon udara ini dapat mengangkat sekitar 416 kg muatan sambil tetap mempertahankan ukurannya yang ringkas. Namun yang terpenting adalah sifat hibridanya. Hingga setengah dari berat muatan, balon udara ini akan membawa berkat aerodinamika, bukan hanya karena daya apung. Ini membuatnya sangat serbaguna. Balon udara ini dapat mengantarkan muatan ke lokasi yang belum dipersiapkan, dapat berlabuh bahkan saat angin kencang, dan bermanuver dengan presisi tidak dimiliki pendahulunya. Mengapa sekarang? Dunia sudah pernah mencoba membangun balon udara hibrida, namun belum ada yang benar-benar membuat demonstrator utuh. Rusia pun tidak terkecuali. Kami pernah memiliki beberapa proyek, namun seringkali proyek tersebut terlalu mengejar skala besar. Pesawat raksasa itu membutuhkan investasi sangat besar, dan satu kesalahan saja bisa mengakhiri seluruh proyek. Kami memilih jalur berbeda, memulai dari kecil. Pertama, agar kami bisa menghindari masalah besar yang muncul pada skala besar, dan kedua, untuk membuktikan bahwa masa depan balon udara sudah ada di sini. Dirigible hibrida akan mampu bersaing, meskipun sebenarnya tidak harus, dengan helikopter seperti Mi-8 atau Mi-26, bahkan dengan pesawat kargo. Keunggulan mereka adalah dapat beroperasi tanpa memerlukan bandara. Tidak perlu membangun landasan pacu yang mahal, cukup dengan satu tiang tambat vertikal saja. Hal ini membuka peluang yang sangat menakjubkan untuk mengirimkan barang ke daerah-daerah terpencil di mana infrastruktur merupakan suatu kemewahan. Dan dalam hal biaya transportasi kargo per ton kilometer, kapal udara akan mendekati pesawat kargo, meninggalkan helikopter jauh di belakang. Kapal udara klasik. Namun jangan berpikir bahwa kapal udara klasik akan tersingkir. Mereka punya misi tersendiri. Mereka ideal untuk mengangkut muatan berat dan berukuran besar, tidak muat di pesawat, dan tidak bisa diangkut melalui jalur kereta api. Bayangkan saja, Roskosmos atau Minatom memesan pengiriman bagian roket raksasa atau peralatan industri langsung ke lokasi peluncuran yang secara fisik mustahil dipindahkan dengan cara darat. Kapal udara dengan daya apung yang dapat diubah akan membuat hal ini menjadi mungkin.
Selain itu, kapal udara klasik juga merupakan platform universal untuk pemantauan. Berkat biaya penerbangan yang rendah, mereka dapat melayang di langit selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, pada ketinggian 2-3 km atau bahkan di stratosfer dengan menggunakan energi matahari. Mereka akan menjadi mata dan telinga bagi ilmu pengetahuan, ekologi, komunikasi, dan keamanan perbatasan. Di dunia, platform ketinggian seperti ini sudah diuji coba dan kita juga bergerak ke arah itu. Pariwisata dan petualangan. Tentu saja teman-teman, kita tidak boleh melupakan sisi romantisnya. Bepergian dengan balon udara bukan sekadar penerbangan, melainkan petualangan tersendiri. Balon udara hibrida dengan kecepatan dan keteraturannya akan membuka rute jauh, sementara model klasik akan memberikan perjalanan santai di atas pemandangan terindah. Tur singkat, tur keliling dunia, penerbangan saat matahari terbenam, inilah level baru pariwisata, di mana setiap orang bisa menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Jadi, apa selanjutnya? Balon udara masa lalu sudah membuktikan keunggulannya. Bahkan model-model yang dirancang dan terbang 80 tahun lalu mampu melampaui helikopter masa kini dalam hal daya angkut. Kini, dengan teknologi dan material modern, mereka siap untuk melakukan lompatan baru. Namun, agar lompatan ini terwujud, langkah pertama menuju realisasi gagasan ini harus diambil. Langkah ini akan menunjukkan kemampuan balon udara hibrida dan membuka jalan bagi proyek-proyek besar di masa depan. Balon udara bukan sekadar gema masa lalu, melainkan jembatan menuju masa depan penerbangan. Mereka akan membuat sudut terpencil di planet ini lebih mudah dijangkau, mengantarkan kargo ke tempat yang belum terjamah, dan menghadirkan langit sebagai ruang petualangan. Baik besar maupun kecil, klasik maupun hibrida, mereka sudah tampak di cakrawala, dan inilah masa depan yang sedang kita bangun bersama. Terima kasih telah bersama kami di podcast tentang balon udara dengan bahasa yang sederhana bersama saya Gennady, dan teman-teman sering-seringlah menengadah ke langit. Sangat mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat para raksasa udara ini kembali menaklukkan angkasa. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa berlangganan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya.